Lumen nomor 11.774, 30 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berjuanglah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mendengar kesaksian seseorang yang dengan penuh keyakinan berkata, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, kita pasti akan diselamatkan. Seorang lain menanggapi kesaksian itu. Katanya, syarat-syarat apa saja yang memberi kepastian kepada kita bahwa kita akan selamat? Percaya saja, dan kita akan diselamatkan. Itulah sebagian percakapan yang sempat saya rekam. Pertanyaan itu muncul 2000 tahun yang lalu dari mulut seorang yang sedang berada dekat Yesus. Katanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa untuk diselamatkan seseorang harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Mungkin maksudnya sama dengan sabda ini. Lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Unta yang membawa beban yang banyak akan kesulitan melalui pintu untuk memasuki kota, karena hanya cukup untuk badan unta, dan orang harus meletakkan bebannya dahulu agar bisa melewati lubang jarum tersebut.
Saudara-saudari terkasih, apa maksud firman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan, orang harus bekerja keras dengan perjuangan yang keras? Itu mau menegaskan bahwa percaya saja tidak cukup dan diperlukan adalah usaha untuk hidup dari iman yang telah dianugerahkan kepadanya itu. Santo Yakobus menekankan hal itu dalam suratnya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Rasul Santo Paulus juga mengingatkan jemaatnya untuk mengusahakan keselamatan yang dikaruniakan itu dengan tanggapan yang tidak boleh main-main. Katanya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi bab 2 ayat 12. Paulus juga berkata bahwa seorang atlet lari harus juga melatih dirinya sedemikian rupa agar menjadi juara. Dan seorang petinju harus meninju sedemikian rupa agar menjadi pemenang. Atlet tidak akan menjadi pemenang kalau tidak berjuang. Saudara-saudari terkasih, ada orang Kristen yang hidupnya serampangan dan dia merasa sudah selamat karena sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak ke gereja, mereka tidak membaca Alkitab, mereka tidak punya waktu untuk berdoa. Mereka sudah merasa nyaman karena di KTP-nya ada tulisan bahwa agamanya Katolik atau Kristen. Apakah hanya sedikit orang Kristen yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apakah dengan percaya kepada Yesus aku pasti selamat? Apakah sekarang saudara dan saudariku sudah menemukan jawabannya? Iman menjadi syarat untuk seseorang menerima sakramen baptis dan diterima sebagai anggota gereja dan terutama sebagai anak-anak Allah. Namun, sebelum seseorang menerima pembaptisan, mereka atau orang yang mewakilinya harus mengucapkan sumpah setia ini, bahwa mereka percaya akan Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bahwa mereka akan menolak setan dan perbuatan-perbuatannya. Baptis adalah awalan atau pintu masuk pertama untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah orang yang sudah dibaptis pasti selamat? Kalau hidup imannya dihayatinya dengan baik, kalau dia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga, kalau dia tidak berkompromi dengan dosa, kalau dia tidak malas memuliakan Tuhan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan kasih, memiliki kepedulian pada sesamanya yang menderita, yang lapar, yang kehausan, yang telanjang, yang hidup dalam kemiskinan, orang yang merindukan keselamatan, ia harus memikirkan keselamatan sesamanya juga. Dia harus rela berkorban dan tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berfirman pada hari ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maksud dari firman ini adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh berlaku serampangan.
Ia harus memiliki komitmen yang jelas untuk menghayati imannya akan Allah yang kepadanya ia menaruh harapan pada belas kasihannya. Dalam kitab Wahyu, Tuhan berfirman, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu bab 3 ayat 15 dan 19. Sekarang menjadi jelas bahwa Tuhan telah menerimamu karena imanmu. Namun, engkau masih harus terus berjuang dan jangan bermalas-malasan, apalagi masa bodoh atas imanmu. Beriman saja tidak cukup, melainkan hiduplah dengan pantas karena imanmu itu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menghayati imanku dengan melaksanakan firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena iman yang Kau anugerahkan melalui Gereja Kudus. Bantulah kami untuk setia kepada Yesus dengan mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.